Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Teror Mawar Hitam. Sebuah kisah yang diambil dari Wattpad dari tulisannya akun yang bernama Maknanau123. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Elang, bangun! Zera menangis kacau. Entah mengapa melihat Elang terbaring lemah dan belum sadar, membuatnya menangis tidak rela. Ia merasa sakit saat Elang seperti ini. Ia sendiri tidak mengerti. Elang membuka matanya, menguap layaknya seorang yang baru terbangun dari tidur. "Lo kenapa sih?" tanya Elang melirik Zera yang menangis sendu sambil memegang tangannya. Zera mengusap air matanya kasar. Kamu udah sadar, Lang?" "Aku khawatir banget. Tadi pas di ruang ICU sampai dipindahkan ke ruang inap gini. Kamu gak bangun-bangun." Melihat wajah Zera sekhawatir itu, sungguh membuat Elang merasa bahwa luka-luka di tubuhnya akan segera sembuh. "Gua tidur sih, habis ngantuk sih, nunggu dokternya selesai ngobatin luka-luka di badan gua." Dasar, kamu bikin khawatir setengah mati tahu nggak?" Zera memukul lengan Elang kesal. Sakit sih." Sakit ya? Maaf ya, habis kamu nyebelin banget, Lang." Elang tertawa terbahak. Lucu sekali melihat wajah Zera yang secemas itu. "Kalau udah khawatir, artinya udah suka dong." Mendadak pipi Zera jadi merah bagaikan tomat matang. Pertanyaan Elang membuat gugup tidak karuan. Suka? Entahlah. Zera sendiri masih bingung dengan perasaannya. Apakah ini hanya sekedar khawatir, atau memang benar dirinya ada perasaan pada Elang? "Tapi gue janji bakalan lebih prioritasin lo. Gue gak akan main cewek, ngurangin hyper yang ada di dalam diri gue. Dan lo cewek satu-satunya milik gue. Memiliki gak harus menjadi sebagai pasangan kan?" Pernyataan dari Alta membuat Zera sadar bahwa Alta sudah mencap dirinya sebagai miliknya. Lang, maafin Alta ya. Dia emang gitu, emosian. Kalian bertengkar gara-gara apa?" Elang meraih tangan Zera. "Gue khawatir sama lo. Gue khawatir sama keselamatan lo. Lo harus percaya kalau sumpah demi Tuhan, bukan gue si peneror itu. Gue emang belum bisa buktiin apa-apa, tapi ada satu hal yang harus lo tahu." "Apa?" "Jessie sama Alta ada hubungan sih. Alta hamilin Jessie, dan gue yakin soal fitnah lo sama gue, mereka bekerja sama. Gue tahu lo gak akan pernah percaya sama omongan gue, tapi kenyataannya Alta gak baik buat lo. Ada sesuatu yang mau dia incer dari lo. Gue gak tahu apa." Kenapa Elang malah nuduh Alta kayak gitu? Alta memang salah udah pukulin Elang, tapi Elang gak perlu nuduh-nuduh dia seperti itu. "Gue tahu lo gak akan percaya kalau gue bilang gini, tapi kalau gue boleh tanya, yang bisa masuk kamar lo sesuka hati siapa? Yang suka tiba-tiba datang tanpa lo ketahui siapa? Alta kan? Gue pernah emang ngintip lo di balik jendela, tapi saat itu gue pengen tahu sedekat apa lo sama Alta. Dan gue tahu hubungan lo sama dia udah jauh dari batasan persahabatan. Gue belum bisa tahu sepenuhnya apa tujuan dia, tapi yang pasti lo dalam bahaya. Jauhin dia sih." Zera bangkit berdiri. Ekspresi wajahnya terlihat betul-betul marah. Bahkan sorotan matanya tajam menatap Elang. "Aku kesini karena aku khawatir sama kamu. Tapi kamu malah nuduh Alta yang enggak. Kamu bener, aku sama Alta udah jauh melewati batas persahabatan. Tapi Alta udah jadiin aku miliknya." Ada rasa sakit yang Elang rasakan. Namun di balik rasa sakit itu, ia lebih takut gadis itu dalam bahaya. Sekarang Elang yakin
bahwa Alta adalah pelaku dari teror selama ini. Namun ia tidak bisa meyakini Zera jika tanpa bukti. Sek, gue mau... Semua biaya rumah sakit udah aku urus. Aku bertanggung jawab atas Alta yang buat kamu seperti sekarang. Sekali lagi, jangan pernah bicara hal buruk tentang Alta. Aku cinta sama Alta, melebihi diri aku sendiri. Setelah mengatakan itu, Zera segera keluar dari ruangan. Elang benar-benar tidak menyangka, rupanya sebesar itu cinta Zera untuk Alta. Malam harinya seseorang menyelinap masuk ke dalam ruangan tempat Elang dirawat. Ia tersenyum menyeringai dan merasa puas melihat pria itu terbaring di rumah sakit tanpa ada yang datang memperdulikannya. Kasihan ya jadi lo, nyoba buat rebut milik orang lain, alhasil gagal, ucap pria itu pelan, namun berhasil membuat Elang terbangun. Siapa lo? Karena melihat pria itu memakai topeng, maka Elang tidak mengenali siapa dirinya. Yakin lo mau tahu siapa gua? Buka topeng lo pengecut. Turun volume suara lo, barangkali esok hari lo udah gak bisa bersuara lagi. Banyak bacot, lepas topeng lo bangsat. Elang hendak mendekat, namun tubuhnya tidak sanggup. Ia betul-betul lemah saat ini. Oke, kalau lo maksa. Perlahan pria itu membuka topengnya, namun rupanya pria itu tidak jadi memperlihatkan wajahnya. Sengaja ia melakukan itu agar membuat Elang semakin penasaran. Sorry, kayaknya waktu gua gak banyak. Satu pesan gua, lo gak akan bisa bikin seseorang percaya sama lo, sementara orang tersebut mencintai orang yang menurut lo harus waspadai. Iringan tawa Alta setara dengan langkahnya yang semakin mundur keluar ruangan. Brengsek, gua tahu lo Alta. Bangsat, pengecut, kalau lo berani tunjukin muka asli lo. Gua pastiin Zera bakalan gue jaga. Gak akan gue biarin dia mati di tangan pengecut kayak lo. Sialnya Elang tidak bisa mengejar Alta yang sudah jauh keluar ruangan. Tubuhnya saat ini benar-benar lemah. Tapi ia pastikan bahwa ia akan membuka kedok seorang Alta Dirgantara. Di kediaman Zera, Alta sedang bermanja-manja berbaring dengan kepala yang sengaja disimpan di atas paha gadis itu. Zera mengusap-usap rambut Alta. Gadis ini sangat mencintai Alta sepenuhnya. Sayang banget ya sama gua, tanya Alta. Alta, jangan tanya gitu, Zera malu. Gemesin banget sih. Alta mengusap lembut pipi Zera. Gua mau tanya sesuatu boleh? Zera mengangguk. Apa? Kalau lo kehilangan gua, apa yang lo lakuin? Kok Alta bilang gitu? Zera gak akan mau kehilangan Alta. Zera sayang banget sama Alta, selamanya, ucapnya dengan ekspresi wajah sendu. Alta tersenyum kecil. Ia menangkup kedua pipi Zera. Sungguh hari ini wajah Zera terlihat lucu sekali dari biasanya. Gadis itu tadi sehabis mencoba-coba blush on di pipinya, dan sekarang wajah yang semula polos tanpa make up malah menjadi kemerah-merahan. Itu membuat Alta gemas jadinya. Kok kamu malah gitu sih Al ngomongnya? Lo gak akan kehilangan gua, Zera Amandita, karena gua yang bakal kehilangan lo. Kini wajah gadis itu semakin bersemu merah saja. Beneran ya, Alta gak akan tinggalin Zera? Iya sayang. Di saat sedang bermanja-manja, ponsel Alta berbunyi. Pria itu sengaja bangkit dan sedikit menjauhkan diri dari Zera untuk mengangkat telepon dari seseorang itu. Oke, hanya itu saja jawaban Alta di telepon. Tapi percayalah, ada sesuatu di sana, sesuatu yang menurutnya menyenangkan dan harus segera dituntaskan malam itu juga. Kamu mau kemana Al? Melihat Alta memakai kembali jaketnya hendak pergi, membuat Zera cemas tidak ingin ditinggalkan. Gua pergi dulu sebentar ya sayang, lo istirahat di rumah, jangan kemana-mana. Alta mencium kening Zera dan sedikit mengacak rambut gadis itu gemas. Sementara Zera penasaran mengapa Alta selalu datang dan pergi sesuka hatinya. Bahkan kadangkala sok sibuk, padahal Zera tidak tahu apa kesibukannya. Sampai detik ini Zera memikirkan mengapa Alta menutupi apapun yang menyangkut keluarga dan kepribadiannya. Sementara Zera sendiri selalu terbuka pada pria itu. Akan tetapi Zera tidak berani menanyakan, apalagi mencari tahu, sebab ia tidak ingin Alta marah padanya, apalagi sampai membencinya. Non,
Ayo istirahat dulu, sekalian minum vitamin dulu, ucap Bi Yati yang kemudian mengantar Zera menuju kamarnya. Bi Yati tersenyum menyeringai. Meskipun Alta sudah melarang keras jangan memberikan Zera obat penenang lagi, tapi wanita parubaya itu akan tetap memberikannya. Bi Yati sudah menyimpan obat penenang itu di atas meja, namun Zera belum mau meminumnya. Ia mengatakan pada Bi Yati nanti ia akan meminumnya. Tapi entah mengapa perasaannya saat ini sedang tidak baik. Ia merasa ada sesuatu yang terjadi, tapi apa? Dan mengapa saat ini pikirannya tertuju pada Elang? Apa yang terjadi dengan Elang? Untung saja Bi Yati percaya bahwa Zera akan meminum obat yang ia bohongi sebagai vitamin. Jadi Zera tidak perlu susah payah berbohong lagi. Ponsel Zera bergetar satu kali. Ia mendapatkan pesan dari seseorang. Rumah nomor 83 Jalan Atlas. Maksudnya apa ya? Dan ini nomor siapa? Saat Zera hendak menelponnya, nomor tersebut sudah tidak aktif lagi. Zera buru-buru memakai jaket levis, kemudian ia hendak keluar melewati jendela kamarnya. Aku harus pakai tali tambang buat turun ke bawah. Buru-buru Zera mencari tali di dalam lacinya. Ia tidak bisa keluar rumah jika tidak mengambil akal ini, sebab Bi Yati pasti melarangnya. Tahu gini, aku pergi sama Alta aja tadi. Kali aja ini sebuah petunjuk. Aku juga kurang yakin kalau Elang peneror itu. Zera terlalu mencintai Alta sampai ia dibutakan dengan cinta dan tidak akan pernah mempercayai kebenaran bahwa Alta adalah orang yang selama ini melukiskan derita untuknya. Aku harus bawa senjata. Bagaimana kalau ini jebakan? Zera mengambil pisau yang tertancap di atas buah-buahan segar yang ada di atas meja depan sofa. Setelah selesai dengan semua yang dibutuhkan, ia segera turun dari atas balkon kamarnya secara berhati-hati. Zera benar-benar bertekad akan pergi. Ia meyakini sesuatu dalam dirinya hari ini. Di tempat lain, seseorang duduk lemah di atas kursi kayu yang sudah sengaja dipersiapkan. Elang Lukar Mahendra. Pria itu diculik oleh seseorang dari rumah sakit sampai ke tempat yang tidak ia ketahui. Di balik penculikan itu, ada seseorang pria yang tidak sengaja saat datang ke rumah sakit melihat adegan penculikan itu, kemudian mengikuti kemana Elang dibawa. Sampai saat ini orang tersebut berhasil mengikuti, lalu bersembunyi di balik tempat yang agak jauh. Ia tidak tahu menahu apa tujuan sang penculik, tapi ia rasa ini ada hubungannya dengan kasus sebelumnya. Tempat ini kan tempat di mana Tian perkosa dan bunuh cewek. Kenapa bisa orang-orang itu bawa orang lain ke sini? Gumam Bara. Ya, pria itu adalah Bara. Niatnya ke rumah sakit untuk menengok Tian yang dibawa akibat mencelakai dirinya sendiri menggunakan benda tajam. Tian selalu mengatakan bahwa Alta adalah orang di balik semua ini. Namun karena semua orang menganggapnya gila, jadi tidak ada yang mempercayainya. Sementara Bara malah penasaran, apakah benar Alta di balik semua ini? Bara melihat Elang disekap dengan tangan dan kaki yang terikat, terutama tubuhnya masih sangat lemah. Tidak lama seseorang bertopeng datang, mengenakan jubah hitam serta kemudian tertawa lepas tanpa beban. Elang, lo pikir lo bisa cabut dari kematian lo? Gua udah pernah bilang, buat gak ikut campur sama urusan gua. Seseorang itu membuka topengnya dan betapa terkejutnya Bara saat rupanya itu adalah Alta. Bangun bangsat. Alta menendang kaki Elang cukup kencang hingga membuat pria itu mendesis bangun dari 50% ketidaksadarannya. Jadi benar, lo Alta. Perutnya terasa nyeri akibat sempat melawan kedua orang suruhan Alta yang saat ini berhasil membawanya pada gedung ini. Kenapa kalau gua Alta? Lo ngerasa keberatan? Dengan santainya Alta merogoh saku, mengambil satu batang rokok dari kotaknya dan menyalakannya. Pasti si Tata itu kan yang udah kasih tahu lo. Jadi gini Lang, sebenarnya Tata bisa tahu itu gua karena kebetulan aja dia lagi apes. Coba kalau dia nggak ikut campur sama urusan gua, nggak mungkin kan gua suruh orang buat bunuh dia, dan orang itu teman gua sendiri pula. Lo harus berterima kasih sama dia karena berkat dia saat itu gua ngulur waktu kematian lo. Bara di sana melotot terkejut, tapi ia masih diam mendengarkan kelanjutan dari apa yang akan Alta bicarakan. Lo psycho anjing.
Lo lakuin itu sama seseorang yang gak bersalah. Lo bener-bener gak waras. Tangan Alta mengepal emosi. Ia kemudian membungkam pipi Elang cukup keras. Jelas mereka bersalah, sebab mereka terlalu ikut campur sama urusan gua. Sama seperti lo gini. Apa yang lo mau? Lo boleh bunuh gua, tapi enggak dengan Sera. Justru Sera adalah target utama gua. Bodoh. Dan gara-gara sekelompok orang-orang anjing kayak lo semua, rencana gua buat bunuh Sera gagal. Bara di sana tidak tinggal diam. Ia mencari tahu kontak Sera. Untung saja saat itu Bara sempat mencuri nomor Sera saat ponsel Alta tidak sengaja tergeletak di atas meja. Sebetulnya Bara menyukai Sera, apalagi semenjak ia tahu bahwa Sera hanya sahabat Alta. Ia semakin gencar mendekat, namun selalu terhalang dan tidak berani mengungkapkan. Mungkin ini yang dimaksud firasat. Rasanya tidak sia-sia menyimpan nomor Sera. Brengsek, HP gua lo lagi. Buru-buru Bara mengetik sesuatu pada Sera. Saat pesan tersebut terkirim, ponselnya mati. Ah, tolol. Ini HP kentang banget setan, gumamnya pelan. Di saat Alta sudah mengeluarkan benda tajam dan Bara menelan salivanya susah payah karena ketidakmenyangkaannya atas apa yang saat ini ia lihat. Lu mau bunuh gua? Elang tersenyum menyeringai. Silakan, ucapnya menantang. Cepetan datang, hentiin ini semua. Elang yang bakalan selamatin lo, gumam Bara dalam hati. Kakinya sudah bergetar. Ia cukup panik dan takut keberadaannya diketahui. Gak semudah itu Silang. Gak semudah dimana nyokap lo mati atas kebodohannya sendiri. Brengsek, jadi lo dibalik itu semua. Lo yang udah rencanain semua itu. Sebentar, gue mau kasih lihat sesuatu sama lo. Alta menepuk satu kali tangannya dan kedua orang suruhannya segera membawa peti berukuran besar lalu menyeretnya langsung ke hadapan Alta. Alta kemudian membuka peti tersebut. Lalu betapa terkejutnya Elang maupun Bara saat tubuh terpotong-potong dengan kepala yang terpisah itu terlihat di depan mata. Alta mengambil kepalanya. Lo tahu kan ini siapa? Jesse, ucap Elang melotot kaget. Begitupun dengan Bara di sana. Bara cukup mengenal siapa Jesse. Perempuan itu selalu dibawa Alta ke apartemen dan beberapa kali tinggal bersama Alta di sana. Bahkan lebih parah lagi, Alta pernah melakukan hubungan seksual dengan Jesse di hadapannya. Ya, dia dan bayinya udah mati di tangan gua. Elang menggeleng tidak menyangka. Lo bener-bener psycho. Anak yang dikandung Jesse, anak lo sendiri. Dia yang salah. Kenapa dia mau sama gua tanpa pengaman? Kenapa dia tutupin kalau dia hamil? Salah dia kan? Alta bener-bener psycho. Gimana dengan Sera kalau gua gak ada? Gua bisa bunuh siapa saja dengan mudahnya, termasuk bunuh lo. Alta kemudian menggoreskan beberapa garis di wajah Elang dengan pisau yang ia pegang. Lo gak lebih ganteng dari gua. Jadi jangan sok-sokan nampilin muka lo di hadapan Sera. Apalagi dengan senyum sok manis lo. Darah dari wajah Elang bercucuran. Sayangnya tangannya tidak bisa melakukan apapun. Namun luka yang digoreskan Alta padanya tidak lebih sakit daripada saat ia mengetahui ibunya tewas akibat campur tangannya. Nafas Sera terengah-engah saat ia sudah sampai di depan gedung yang sebenarnya gedung di hadapannya ini tidak asing. Kayak pernah aku lihat, tapi di mana ya? Iya, bukannya ini gedung tempat di mana Tata meninggal? Kan udah diamanin polisi, tapi kok gedung ini bisa ada orangnya ya? Sera mendengar sesuatu di dalam sana. Ia mendengar suara teriakan yang terdengar bising. Perlahan kaki Sera melangkah masuk. Saat Sera hendak masuk semakin ke dalam, ia mendapati tangan yang membekap mulutnya mundur dan bersembunyi di balik tembok. Bara melepaskan dekapannya. Bara? Kamu Bara kan temannya Alta? Kok kamu Diam, jangan berisik, atau kita bakalan mati di sini sekarang juga, ucap Bara pelan. Maksud kamu? Lo lihat itu. Bara menunjuk pada tempat berjarak, namun jelas terlihat adanya pertunjukan mengejutkan di sana, dan suara mereka pun nampak terdengar jelas. Mata Sera melotot tidak percaya, kepalanya menggeleng, seolah menolak bahwa apa yang saat ini ia lihat adalah Alta. Pria itu tertawa terbahak di sana
melihat keadaan Elang yang semakin miris. Bahkan saat ini ia hendak menodongkan pistol ke arah kepala Elang. Jantung Zera nyaris keluar dari tempatnya. Lututnya lemas, tidak mempercayai apa yang ia lihat. Tangannya mengepal menahan emosi, amarah, dan segala bentuk kecewa. Aku harus selamatin Elang. Tekadnya bulat dan hendak melangkah menghampiri Alta sebelum terjadinya pertumpahan darah di sana. Cek, biar gua aja, lo di sini, dan saat Alta lengah, lo selamatin Elang. Tapi gua harus beresin orang-orang suruhan Alta terlebih dahulu, ucap Bara. Tapi Bara, ini berbahaya. Cek, percaya sama gua, lo pasti selamat sama Elang. Lo berdua harus bisa keluar dari tempat ini. Gua bakalan adu nyali dulu. Yang harus lo tahu, Cek, lo adalah target utama Alta setelah tewasnya banyak orang karena dia. Mata Zera melotot terkejut. Aku target Alta? Gak mungkin. Gua harus cepat ngalihin mereka sekarang. Dan lo pergi selamatin diri lo sama cowok itu. Tapi kamu gak bawa senjata, Bara? Gua bawa pistol, dan pistol ini selalu gua bawa kemana-mana. Bara memperlihatkan pistol yang ia keluarkan dari balik jaket hitam yang ia kenakan. Zera mengangguk pelan. Ia benar-benar takut sekarang, namun keselamatan Elang penting baginya, karena bagaimanapun Elang sudah membantu banyak. Bara pergi, ia memancing orang-orang tersebut agar keluar dari gedung dan Zera bisa menyelamatkan Elang. Dah, suara peluru yang ditembakkan ke sembarang arah membuat kefokusan Alta pudar. Matanya melotot marah dan tanpa basa-basi lagi, ia keluar dari ruangan itu. Buru-buru Zera menghampiri Elang. Setelah Alta keluar dari ruangan tersebut, Zera menangis. Ia kemudian langsung membuka ikatan tali yang mengikat tangan dan kaki Elang. Zera, ucap Elang dengan suara yang sudah benar-benar lemah. Zera memeluk Elang setelah ikatan tali itu terlepas. Kenapa bisa? Maafin aku. Hari ini Zera menyesali apa yang selalu Elang katakan padanya. Hari ini pula Zera menyesali telah menuduh Elang sebagai seseorang di balik teror. Elang merangkup pipi Zera. Sebaliknya lo keluar dari sini sekarang juga, sebelum Alta tahu keberadaan lo di sini. Gua mohon. Zera menggeleng kuat. Enggak, aku gak akan keluar tanpa kamu. Kita keluar sama-sama dari sini. Gadis itu segera membantu Elang berjalan. Keduanya berjalan perlahan keluar dari gedung tidak terpakai itu, meskipun dengan cara Zera membopong pelan Elang. Sakit sih, ringis Elang memegang perutnya. Sabar ya Elang, kita pasti bisa keluar. Rasa panik terus menggerayangi pikiran Zera. Ia takut jika Alta mengetahuinya. Mereka harus menemukan jalan lain dari gedung ini. Kalau kita ke arah sana, Alta bakalan tahu, ucap Zera. Kita lewat belakang, unjuk Elang pada arah lain. Zera mengangguk dan kemudian keduanya melangkah ke arah tersebut. Sialnya, pintu arah belakang tertutup rapat dan hanya ada jendela-jendela yang juga tertutup rapat. Kita nggak bisa keluar dari sini. Elang perlahan melepaskan tangan Zera dan membopongnya. Ia menggunakan sisa tenaga untuk mencari akal. Elang, kamu masih lemah, jangan macem-macem, ucap Zera khawatir. Coba cari kayu atau benda tajam yang bisa bobol pengait jendela atau kaca jendela itu, pinta Elang. Aku punya ini. Unjuk Zera mengeluarkan benda tajam dari dalam celana levis yang ia pakai. Sialnya, Zera lupa membawa handphone. Lo bawa pisau, buat apa? Aku berpikir ini jebakan, jadi aku bawa senjata. Zera menyodorkannya pada Elang. Kemudian pria itu segera menggunakan sisa tenaganya untuk membobol jendela tersebut. Prang! Tangan Elang terluka mengenai kaca jendela yang berhasil ia runtuhkan. Zera yang cemas bukan kepalang langsung meraih tangan pria itu. Aku bilang apa? Ini bahaya Elang, kamu masih lemah. Zera menangis. Ia benar-benar merasakan sakit atas penderitaan yang Elang alami karenanya. Lo keluar lebih dulu sih, cepat. Tapi gua nyusul di belakang, cepetan. Zera mengangguk dan perlahan tubuhnya naik ke atas, lalu keluar dari jendela tersebut. Selanjutnya Elang dengan tubuhnya yang lemah, ia segera keluar dari jendela. Keduanya berhasil keluar lewat jalan belakang. Tapi kemudian, dar! Suara ledakan peluru ditembakkan tepat ke arah jendela. Buru-buru Zera membantu Elang agar segera keduanya berlari pergi sebelum Alta mengetahuinya. Alta,
Pria itu tersenyum menyeringai. Lo berdua gak akan selamat dari gua. Lari sekencang mungkin. Teriak pria itu yang kemudian turun dari jendela hendak mengejar keduanya. Urusan Bara sudah ditangani oleh kedua anak buahnya, sebab Alta mencurigai sesuatu yang ia dengar langsung, dan ia yakin bahwa itu suara Sera yang ia anggap gadisnya. Gua udah duga sih, lo pasti datang. Langkah Alta semakin mendekat, sementara Elang sudah tidak bisa berjalan lebih jauh lagi. Cek, gua mohon, lo lari ya, biar gua aja yang mati. Lo selamati diri lo, pinta Elang memohon. Sera menangis terisak-isak. Enggak Elang, kita bisa pergi dari sini. Sera terus membantu Elang agar berlari lebih kuat lagi. Kita sembunyi di sana. Tunjuk Elang pada sebuah tempat sampah yang besar. Buru-buru keduanya berjalan cepat dan bersembunyi di balik tempat sampah itu. Suara jantung Elang berdebar kencang sekali dari biasanya. Ia merasa nyaman berada sangat dekat dengan gadis di sampingnya, meskipun mereka sedang dalam situasi genting. Jangan nangis, jangan panik, ucap Elang pelan dan mengusap air mata Sera. Aku takut. Ada gua. Wajah Elang semakin mendekat, lalu kemudian mencium bibir Sera, melumatnya pelan dan begitu lembut. Ia hanya ingin Sera tenang agar situasi keduanya aman. Tangis Sera terhenti. Ia mengalungkan tangannya pada leher Elang, menikmati setiap ciuman yang Elang berikan untuknya. Sera merasa nyaman dan ketakutannya berkurang. Sera Amandita, lo di mana sayang? Ayolah sini, jangan main-main sama gua sih. Elang itu peneror, lo bisa mati di tangan dia. Sera anak haram. Mendengar kata haram membuat darah Sera mendidih. Apa maksudnya? Mengapa pria itu tega mengatakan hal itu? Apapun yang dia bilang, jangan lo dengar. Elang mendekap tubuh Sera dalam pelukannya. Sera, Sera, dasar cewek bego, tolol. Lo berani-beraninya datang dan selamatin si bajingan itu. Lo gak tahu aja kasus dia gimana. Dia gak lebih brengsek dari gua, Sera. Lo pergi sama dia, sama saja lo nyerahin tubuh lo buat dia. Sera, ayo sayang, sini balik sama gua bakalan lindungin lo. Sera, kan katanya lo takut kehilangan gua. Sera meringkuk semakin takut dan Elang semakin mempererat pelukannya. Rasa sakit yang Elang rasakan sedikit berkurang saat dimana ia bisa memeluk Sera. Aku takut. Rasa takut Sera sekaligus ketidakmenyangkaannya semakin bercampur menjadi satu. Mereka tidak bisa selamanya bersembunyi di dalam sana apabila Alta tetap ada di sekitaran. Merasa tidak lagi mendengar suara Alta, bahkan langkah kakinya seperti hilang, Elang mengintip di balik celah. Aman, kita bisa pergi dari sini. Elang kemudian meraih tangan Sera dan menggenggamnya untuk segera keluar dari tempat persembunyian mereka. Tubuh Elang terhuyung ke belakang dan terbaring di atas aspal. Sera melotot terkejut. Ia menangis histeris. Elang, bangun Elang, teriaknya. Sang pelaku menghampiri, melipatkan kedua tangannya di bawah dada. Ia ingin tahu sampai di mana korbannya bertahan hidup dengan peluru mematikan itu. Elang tersenyum kecil mengusap wajah Sera. Maaf, aku gak bisa jaga kamu. Aku gagal. Enggak Elang. Kita bakalan pergi dari sini bareng-bareng. Kita bakalan laporin Alta ke pihak berwajib. Elang mengecup tangan Sera. Ini mungkin terakhir kalinya sih. Gua senang bisa rasain ciuman itu. Bisa rasain pelukan lo. Bisa bilang sayang di sisa hidup gua. Sekarang cepet lo lari dari Alta sih. Enggak Lang. Aku mau lari sama kamu. Kita pasti bisa Lang. Elang sudah tidak bisa lagi menahan sakit pada bagian punggungnya yang terkena peluru itu. Dan perlahan nafasnya tidak lagi berembus. Jantungnya berhenti berdetak, nadinya tidak lagi berfungsi. Elang Lukar Mahendra malam ini tewas mengenaskan dengan segala bentuk luka yang ada di dalam tubuhnya. Menimbulkan banyak darah berlumuran di atas aspal. Ia tidak berhasil menyelamatkan Sera. Elang, teriak Sera histeris. Gua udah bilang, jangan main-main. Lo berdua, ajak gua main-main sih. Suara Alta membuat Sera menoleh ke belakang. Gadis itu kemudian berdiri dan berhadapan langsung di hadapan Alta dengan tatapan benci. Plak. Satu tamparan mendarat di pipi Alta.
Namun pria itu malah tertawa terbahak. Jadi benar, kamu adalah orang di balik teror mawar hitam. Mata Zera merah, air mata turun deras dari sudut matanya. Sekarang hanya ada tatapan kebencian, bukan lagi cinta untuk Alta. Ikut gua. Alta menarik tangan Zera paksa. Enggak, lepasin. Zera berusaha berontak, dan terpaksa Alta menggendongnya ala karung beras, kemudian membawa gadis itu ke dalam mobil. Urusan kematian Elang dan juga Bara akan sangat mudah dibereskan bersama orang-orang tertentu yang bisa membuat situasi bersih tanpa jejak. Apartemen. Ya, Alta membawa Zera ke apartemen baru yang sudah ia beli khusus untuk berdua dengan gadis itu. Lepasin aku, brengsek. Apa mau kamu? Lepasin aku. Zera meminta dilepaskan saat tangannya diikat oleh tali. Sementara Alta masih bersikap santai, seolah tidak terjadi apapun. Pria itu pergi ke dapur, mengambil sebotol alkohol yang disimpan di dalam kulkas. Kemudian ia kembali duduk di samping Zera, sambil melengkuk alkohol yang sudah ia tuangkan pada segelas kosong. Kenapa sayang? Tanyanya menggoda. Kamu brengsek Alta, kamu jahat, kamu gak punya hati. Sebenarnya gue gak pengen kayak gini kalau aja lo bukan sebab dan akibatnya. Apa maksud kamu? Aku penyebab apa? Dengan tanpa hati nuraninya, Alta menyemburkan air beralkohol itu pada wajah Zera. Gak usah teriak-teriak di hadapan gua. Lo cuman anak haram yang berhasil bikin rumah tangga orang tua gua hancur. Apa maksud kamu? Biati adalah nyokap gua, dan perlu lo ketahui bahwa nyokap lo udah mati. Mata Zera terbelalak kaget ketika mendengar lontaran kata itu keluar dari mulut Alta. Hatinya mendesir sakit mendapati sebuah pernyataan yang membuatnya tidak percaya. Gak mungkin. Kepala Zera menggeleng kuat. Bunda masih hidup. Kamu bohong Alta, kamu bohong. Sebentar. Alta melangkah, kemudian menyalakan TV yang sudah dipasang CD untuk menonton sebuah pertunjukan spektakuler yang tidak pernah bisa Zera bayangkan selama ini. Terlihat pada layar TV itu adanya wanita parubaya yang bernotaben sebagai bundanya Zera. Munculnya mawar hitam berdarah yang dikirim seseorang beberapa kali membuat kejiwaan bundanya terganggu, hingga sampai akhirnya bundanya masuk rumah sakit jiwa, menjadi pasien rumah sakit jiwa selama bertahun-tahun lamanya. Sampai pada akhirnya wanita itu tewas mengenaskan di tangan wanita yang selama ini Zera anggap ibu keduanya. Air mata Zera semakin deras, tidak mau berhenti. Rasa sakit, kecewa, benci dan segalanya kini menjadi satu dalam diri Zera. Kenapa kalian lakukan itu? Kenapa? Apa salah bunda aku? Alta menarik dagu Zera, mencengkramnya kuat. Karena nyokap lo adalah orang ketiga yang merusak rumah tangga orang tua gua. Dengan keberadaan lo, nyokap gua dan gua terbuang sia-sia. Lo hidup dengan segala kasih sayang, fasilitas yang mewah milik Bima Dirgantara, bokap gua, dan juga bokap lo. Bima, papa aku. Ya, Bima Dirgantara itu bokap gua. Lo terlahir dari campuran sperma bokap gua. Itu sebabnya gua gak bisa perawanin lo. Dan gua udah rencanain matang-matang menyambut kematian lo. Alta melengguk kembali alkohol. Rahangnya sudah mengeras emosi, namun sebisa mungkin ia tahan agar tidak sampai ceroboh dalam situasi ini. Ia membiarkan Zera menderita terlebih dahulu dengan segala yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya dan tidak pernah ia sangka-sangka. Nangis saja sesuka hati lu sayang. Aku benci sama kamu Al. Aku benci. Kamu tega. Kamu tega ngancurin semuanya. Kamu tega hancurin hidup aku. Kamu tega bikin aku menderita. Prang. Emosi Alta berhasil terpancing akibat ucapan Zera. Ia membenci gadis itu yang mengatakan bahwa dirinya tega menghancurkan dan membuat penderitaan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.